Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa dan kedua teman saya Aisyah Nurrobi dan Aisyah Nurrobi. Di sini kami akan mempresentasikan hukum Islam syariat Islam bagian selanjutnya di sini saya akan membacakan pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam yaitu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT yang Rasul Muhammad itu mukalaf yang sudah dapat membebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi manusia. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amalia. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Dari beberapa definisi syariat meliputi ilmu akhlak keimanan, ilmu fikih, pemahaman manusia terhadap ketentuan Allah, ilmu akhlak atau kesusilaan. Di sini ada ruang lingkup hukum Islam. Menurut Ahmad Asghar Basir, hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencangkup segala macam aspeknya dalam pandangan Asghar Basir. Jika dihubungkan dengan ilmu hukum, dikenal adanya klasifikasi hukum kita dan hukum pidana. Dan di sini menurut Amir Syarifudin, secara garis besar, ruang lingkup hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu hukum psikodia, hukum-hukum sulukiyah, hukum-hukum amaliyah. Dan menurut Mustafa Ahmad Asghar, ruang lingkup hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 7 bidang, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keberibadatan kepada Allah SWT, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan persengketaan. Selanjutnya ada hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, dan ada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebenaran. Selanjutnya hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatuhan, nilai baik, dan ibadah. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun yang tampak lahir. Ibadah menurut Islam disyaratkan di dalam Al-Quran. Pengertian ibadah dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghambakan kepada Allah atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56. Manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada syiratul mustaqim atau jalan yang lurus. Surah ke-36 ayat ke-61. Sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada syiratul mustaqim atau jalan yang lurus. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat ke-43. Contoh yang termasuk bagian dari ibadah yaitu sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, berbakti kepada kedua orang tua, menepati janji, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan, memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalimat syahadat. Syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari dua kalimat. Dalam bahasa Arab, syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Kalimat pertama merupakan syahadah at-tauhid dan kalimat kedua merupakan syahadah ar-rasul. Berikut lafaz
dan terjemah dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat atau pengakuan ketauhidan, seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan yang lain selain Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Dengan mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Kedua, pengakuan Rasul. Dan dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasul Allah Muhammad. Kandungan syahadat. Yang pertama adalah ikrar. Ikrar adalah pernyataan seorang muslim mengenai keyakinannya. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadah, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan dan memperjuangkan apa yang ia ikrarkan. Yang kedua ada sumpah. Syahadat juga bermakna sumpah. Seseorang yang bersumpah berarti dia bersedia menerima akibat dan risiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Seorang muslim harus siap dan bertanggung jawab dalam tegaknya Islam dan penegakan ajaran Islam. Yang ketiga ada janji. Syahadat juga bermakna janji. Artinya, setiap muslim adalah orang-orang yang berserah kepada Allah dan berjanji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah beserta segala pesan yang disampaikan oleh Allah melalui pengutusan Nabi Muhammad. Yang keempat ada persaksian. Syahadat juga bermakna penyaksian. Artinya bahwa setiap muslim menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah, dan janji yang dinyatakannya. Dalam hal ini adalah kesaksiannya terhadap keesaan Allah dan terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Syarat syahadat. Syarat syahadat ada 7, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keyakinan, yang ketiga keikhlasan, yang keempat kejujuran, yang kelima kecintaan, yang keenam penerimaan, dan yang ketujuh yaitu ketundukan. Kesimpulannya, hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut, syariat meliputi ilmu aqaid atau keimanan, ilmu fikih atau pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, dan ilmu akhlak atau kesusilaan. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Dalam bahasa Arab, syahadatain berarti 2 kalimat syahadat. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.